Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 22411013 dari Prodi Manajemen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights (IPR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. Argument Establishing the World Trade Organization. Pengertian Intellectual Property Rights sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia (human right). Hak kaki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas kekayaan ciptanya. Pada intinya, hak kaki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam hak kaki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam hak kaki harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptanya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan hak kaki. Tujuan dari penerapan itu sendiri, yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar hak kaki milik pihak lain. Kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri di Indonesia. Macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seseorang yang beberapa orang secara bersama-sama atau yang atas inspirasinya lahir atau ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Hak kekayaan industri yang meliputi yang pertama, paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya ada merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi, merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk barang atau jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan. Prinsip-prinsip hak kaki atau hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, prinsip ekonomi. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Yang keempat, prinsip sosial. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitpun satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pemohon dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitur untuk menghindari diri dari kepailitan bila mengalami keadaan likuid dan sulit untuk
memperoleh kredit, sarana yang memberikan waktu kepada debitur untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang-utangnya. Seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitur untuk melunasi utang-utangnya.